yang tepat itu menyebut Jokowi dan keluarganya jadi korban dari budaya feodal. Bukan maunya dia, tapi sekitarnya itu mengeluh-elukan. Ya kalau dari segi dinasti itu kan mestinya kan ada agenda yang sengaja gitu ya. Untuk yang kan susah kita mengatakan tidak karena anaknya ada 2, kemudian mantunya ada 1 dalam waktu yang hanya 9 tahun, cepat sekali. Kan gitu. Maka wajar aja kalau orang menilainya kayak begitu. Tapi itu tadi saya bilang, ini kemungkinan besar itu ya, yang tepat itu menyebut Jokowi dan keluarganya jadi korban dari budaya feodal. Bukan maunya dia, tapi sekitarnya itu mengeluh-elukan. Spoiling, gitu loh. Nah jadi kita susah juga. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Jimli Al-Siddiq menyebut hanya di era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, DPR tak menggunakan hak angket. Padahal, hak angket merupakan salah satu wujud dari check and balance yang bisa dilakukan DPR kepada pemerintah. Ini penting untuk check and balance. Kan saya bilang, ini sejak reformasi, coba lihat aja. Semua presiden tuh kebagian kena angket. Jimli menekankan, adanya hak angket merupakan bentuk bahwa DPR RI betul-betul bekerja menjalankan tugas dan fungsinya. Menurut Jimli, kehadiran hak angket juga tidak akan memecah belah bangsa Indonesia serta menjadi indikator bahwa demokrasi di tanah air berjalan baik. Fungsi parlemen tidak jalan. Kemarin 9 tahun ini nggak jalan. Tidak berfungsi dengan baik. Itu juga tidak sehat untuk catatan demokrasi 10-20 tahun ke depan. Waduh, ada periode 10 tahun kok parlemennya membeli. Jimli pun menambahkan mayoritas pemerintahan presiden sebelum Jokowi mengalami hak angket DPR. Mulai dari Presiden ketiga RI B.J. Habibie, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri, hingga Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Diketahui belakangan ramai wacana penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Hal ini pertama kali diungkap oleh kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ganjar mendorong 2 partai politik pengusungnya, PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, menggunakan hak angket karena menurutnya DPR tidak boleh diam dengan dugaan kecurangan yang menurutnya sudah telanjang. Wacana ini disambut calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyatakan partai politik pengusungnya juga siap untuk menggulirkan hak angket. Ketiga parpol pengusung Anies Mohaimin adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Jadi sebenarnya Jokowi itu tidak ngapa-ngapain, tapi orang menafsir sendiri. Misalnya, dia kan cukup bagi dia bicara, saya tidak akan ikut mempengaruhi, saya netral. Tapi orang nggak percaya. Iya kan? Nah, iya. Pasti orang analisa, oh ini pasti dari cawi-cawi nih. Iya, paman sendiri. Apalagi paman sendiri. Nah, kami tidak dapat bukti itu, termasuk Cawe-cawenya. Iya, termasuk uang. Kalau ada, itu ditelusuri ya? Oh iya, ada informasi katanya dari Seknek dikasih uang segala macam. Nggak ada itu. Jadi ini hoak-hoak semua. 90% berita di dunia maya ini kan hoax. Itu namanya post-truth itu begitu. Post-truth. Nah, ya post-truth. Iya. Tapi ya namanya dalam politik selalu ada analisa. Nah, saya sendiri berpendapat kalau melihat gelagat dari awal-awal dulu, saya rasa Jokowi itu enggak pernah memikirkan untuk anaknya jadi cawapres. Enggak. Pada mulanya? Pada mulanya enggak itu. Iya kan? Karena ya, ada jejak digitalnya ada itu. Iya, karena dia itu kayaknya kalau saya tafsir ya. Ya, ini kan, tafsir ya? Iya, tafsir.
kan dia ajak Prabowo masuk kabinet. Ya. Ya kan? Kira-kira nih Iya, ngomong, iya, iya. nah, giliran yang akan datang Bapak deh saya dukung. Kira-kira begitu. Sekarang Bapak masuk dulu kabinet, kan? Kira-kira gitu kan. Nah, lalu dia warawiri ke sawah di Jawa Tengah, Ya, Kebumen. mengajak Menhan. Apa urusan Menhan dengan sawah? Kan tidak ada. Iya, iya, iya. Ngajak Menhan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, bolak-balik ketemu bertiga ini. Jadi saya dari awal-awal dulu 2021 ya, mulai itu kan kasus. Ya kayaknya dia nih maunya Prabowo jadi capres, Ganjar jadi cawapres. Oh, paketnya kayak gitu ya. Kayaknya begitu. Iya. Iya kan? Tafsir. Tafsir. Iya, terus? Tapi ternyata di kemudian hari ini kira-kira dibajak ini oleh Megawati. Karena Megawati bilang, ngapain yo cawe-cawe? Ini kan partai saya ya ketua umumnya. Anda kan hanya petugas. Kok Anda yang mengatur-ngatur? Nah gitu loh. Akibatnya dia lagi di luar negeri ditetapkan jadi capres. Kira-kira begitu kan? Nah jadi nggak punya anu lagi. Nah sebaliknya Waktu penetapan capres beliau ada di dalam negeri, iyalah tapi dia nggak tahu. tapi terus diumumkan itu. Iya. Terus? Padahal maunya dia bukan begitu, mau jadi cawapres gitu loh. Nah Megawati itu satu dia nggak mau presidennya ikut cawi-cawi, kedua kita kan partai terbesar, masa jadi wakil, kira-kira gitu. Nah sementara di pihak lain partai-partai pendukung Prabowo ini itu kan banyak sekali calonnya. Calon wapresnya. Iya. Kalau milih yang ini, bagaimana yang ini? Nah, apalagi sesudah Muhaimin pindah, makin khawatir ini. Waduh, kalau memilih Erik berarti dukungan dari PAN. PAN-nya kecil. Erlangga gimana ini? Itu kan? Aduh, pusing ini kan. Nah, kira-kira begitu dapat alternatif Gibran, jadi satu orang ini. Iya memang nggak ada penolakan. Tak ada penolakan dan bukan karena Jokowi. Saya tidak percaya bahwa Jokowi yang Insist untuk mengajukan enggak, itu. pasti enggak. Nah, tapi ini kan permainan catur. Iya. Gitu. Nah, jadi begitu Gibran disepakati di internal, hitungannya sudah. Nah, sementara dari pihak Ibu Mega kira-kira ya, sengaja itu milih wakilnya itu Menko. Itu kan untuk mendowngrade Capres Prabowo. Capres Prabowo itu kan Menhan. Nah Menko-nya aja jadi cawapres. Jadi ini kan intrik-intrik di antara para pelaku politik ini. Itu sesuatu yang ya main catur ini. Mereka ini sedang main catur. Jadi kita nggak usah terlalu bawa perasaan. Udahlah, jangan dipilih orang yang kita tidak suka. Iya. Gitu aja. Ya memang kemudian kan akhirnya setelah diukur oleh Pak Prabowo bahwa ini calon yang tidak ada resistensi itu adalah Gibran. Nah, masuk, kira-kira. Masuk, ya kan? Tapi yang kemudian kan syaratnya kan kemudian terbentur oleh aturan. Ya kan? Nah itu lain lagi. Ini lagi nih. Urusan Om ini kan. Urusan Om, apa nih? Ini kan di ujung ya kan sudah ada Allah yang ngatur ini. Iya. Itu tidak mungkin juga karena disuruh oleh kakak iparnya, enggak. Ya kita enggak ketemu bukti bahwa itu disuruh itu. Tapi inisiatif dia sendiri yang menurut undang-undang sebagai hakim yang punya hubungan keluarga, dia mestinya mundur. Dia tidak mundur, tidak ikut memutus. Dia ikut memutus. Untuk perkara itu melanggar kode etik. Oke. Dan bukan cuma itu, terbukti banyak bukti-bukti yang lain menggambarkan dia aktif sekali. Nah, jadi ya sudahlah. Sekali untuk apa? Ya untuk mempengaruhi dan sebagainya. Intinya tidak mungkin semuanya dibuka keluar. Intinya kesimpulan kami bertiga itu sama. Ini pelanggaran etik berat. Cuman apakah ini buah dari campur tangan atau cawe-cawe? Itu tidak ada bukti. Pak Jokowi sebagai presiden termasuk ada uang katanya berkarung-karung. Nggak ada itu. Nggak ada itu.
Kan kita tidak boleh berlebihan. Iya, Prof. Jadi kalau salah kita bilang salah, yang benar benar. Menghukum yang nampak aja ya, kayak menghukum yang terbukti saja kan begitu. Yang terbukti dan juga kita ada keyakinan bahwa ini begini gitu loh. Jadi jangan kita Artinya Anda tidak punya keyakinan juga kalau Pak Jokowi cawe-cawe gitu? Enggak. Nggak ada ya keyakinan itu ya? dan sangat tidak meyakinkan itu ada duit segala macam. Tidak ada. Iya. Saya benarnya di kepala Jokowi itu nggak pernah mikirin anaknya jadi cawapres. Yang dia pikir itu Ganjar. Jadi wakilnya Prabowo kan gitu. Diajak belusukan ke sawah. Menteri Pertahanan Republik Indonesia diajak presiden ke sawah. Di Jawa Tengah bersama gubernur. Maksudnya apa ini? Nah, Gibran ditanya, wah saya belum cukup umur. Bener itu. Begitu juga Prabowo nih. Kalau kita lihat-lihat ya, dari luar dia. Itu kan menurut survei yang paling tinggi itu Erik untuk calon wakil presiden. Ya. Erik paling tinggi. Ya. Gibran nggak ada jauh. Ya. Nomor 1 Erik, nomor 2 itu Khofifah Ya. dan seterusnya. Di kepala Prabowo itu kira-kira bagaimana ini menggarap karena 0103 ini punya afiliasi di NU semua di Jawa Timur itu. Oh, Dia menganggap Jawa Barat ini insya Allah menang dah. Tapi Jawa Timur itu, Jawa Tengah itu 03, Jawa Timur jadi kunci. Maka dia mikir-mikir nih, karena Khofifah diajukan oleh Demokrat, dia mikir juga Khofifah ini. Tapi menurut survei Erik lebih tinggi Ya. secara nasional. Dia pusing juga itu. Lebih pusing lagi deh setelah itu Muhaimin Ikut. Ya. Waduh, gawat ini. Salah milih orang pada bubar ini. Koalisi gitu. Sambil dia pusing-pusing, tiba-tiba Ibu Mega mengumumkan Ganjar Mahfud. Yusril sebagai ketua umum partai PBB ngurus SKCK juga. Waduh, lucu ini. Jadi dia merasa pantas juga dia jadi cawapres. Ya. Karena di sana Mahfud, ya kenapa? Kartu dia seolah-olah jadi hidup ya. Iya, Yusril. jadi Ya, hidup. ya, ya. Maka yang bikin SKCK itu Erik sama dia. Yusril. Yang diberita ya, Ya. saya nggak tahu benar Ya. apa, tapi berita begitu. Nah, jadi Prabowo ini jadi pusing ya. Ya kan? Begitu ada keputusan bahwa umur boleh di bawah 40. Nah, dia pikir-pikir boleh juga ini. Begitu dia ngomong tentang Gibran, semua partai itu setuju semua. Untung buat dia. Oke semua. Ya, ya. Bahkan Golkar lebih duluan mengusulkan. Iya. Gitu loh. Karena dia ngerasa ya adalah anunya dia rendah gitu, Erlangga kan mengusul. Yang lain wah bagus. Gitu. Sekali lagi karena betul, budaya ya. feodal, karena faktor Jokowi. Mereka ini kan di dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Ya. Jadi ini budaya feodal yang memaksa orang berpikir kayak begitu. Nah, jadi salah. Mau nyalain siapa? Ini kan hanya permainan politik catur. Ya. Catur kekuasaan. Gitu loh. Ya sudah, serahkan kepada hakim tertinggi, ialah rakyat di TPS. Nah, ternyata menang pula dia. Gimana? Ah. Dia mau marah bagaimana?